Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Maulanimah, NIM 441141955. Saya dari jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai praktikum, yaitu pewarisan sifat yang ditentukan oleh alergenda. Sebelum saya memulai praktikum ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu alergenda. Alergenda merupakan suatu keadaan di mana gen itu memiliki lebih dari satu alel. Nah, peristiwa ini disebut multiple allelisme. Sedangkan pada perangkat alel-alel tersebut disebut deretan alel. Nah, berikut terkait dengan alergenda. Selanjutnya, apa saja sih sifat yang ditentukan oleh pewarisan alergenda? Ternyata pewarisan alergenda itu terdiri dari 4 sifat loh. Yang pertama itu ada sifat golongan darah ABO. Yang kedua ada tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua jari tangan manusia. Yang ketiga itu ada sifat warna rambut pada kelinci. Yang terakhir atau yang keempat itu ada sifat warna mata pada lalat, Drosophila melanogaster. Nah, terkait dengan praktikum pewarisan sifat yang ditentukan oleh alergenda, berhubung saya manusia, saya akan menjelaskan 2 sifat saja yang ditentukan oleh alergenda. Yang pertama itu ada sifat golongan darah ABO, sedangkan yang kedua adalah tumbuhnya rambut pada segmen kedua jari tangan pada manusia. Nah, terkait dengan golongan darah ABO, ternyata di dalam tubuh kita manusia itu terdiri dari 3 alel. Yang pertama alel IA, yang kedua ada alel IB, yang ketiga alel I. Alel IA dan alel IB itu bersifat dominan terhadap alel I, sedangkan alel IA dan alel IB itu tidak bersifat dominan selamanya tetapi bersifat kodominan. Nah, terkait dengan 3 alel golongan darah itu ternyata menentukan 4 macam golongan darah. Yang pertama golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A itu genotipnya IA, IA, dan IAI, sedangkan golongan darah B itu IB, IB, dan IBI. Golongan darah AB itu genotipnya IA dan IB, sedangkan golongan darah O itu genotipnya adalah II. Dan ternyata orang yang memiliki golongan darah A itu di dalam eritrositnya terdapat antigen A, sedangkan di dalam plasma darahnya itu terdapat zat anti B. Kemudian orang yang bergolongan darah B, di dalam eritrositnya itu terdapat antigen B, dan di dalam plasma darahnya itu terdapat zat anti A. Terus ada golongan darah AB. Orang yang bergolongan darah AB itu memiliki antigen A dan antigen B di dalam eritrositnya dan tidak memiliki zat anti A, zat anti B di dalam plasma darahnya. Sebaliknya golongan darah O. Orang yang memiliki golongan darah O itu di dalam eritrositnya itu tidak memiliki antigen A dan antigen B, hanya memiliki zat anti A, zat anti B di dalam plasma darahnya. Nah, terkait tujuan praktikum ini, pewarisan sifat yang ditentukan oleh alergenda, apa sih tujuannya? Di dalam praktikum ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, kita bisa mengetahui sifat apa saja yang ditentukan oleh alergenda. Yang kedua, kita bisa mengetahui golongan darah ABO pada manusia. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui ada tidaknya tumbuh rambut di segmen digitalis kedua jari manusia. Setelah saya memberikan sedikit penjelasan tadi menyinggung alergenda dan tujuan praktikum ini, saya akan langsung memberikan cara mengetahui golongan darah pada manusia. Mari kita simak penjelasannya. Baik, untuk langkah pertama kita menentukan golongan darah ABO, yaitu di sini sudah terdapat alat dan bahannya. Di sini ada bahan zat anti A, kemudian anti B, anti AB, dan anti D atau RH. Di sini sudah ada kertas golongan darah yang akan kita uji nanti. Kemudian ada tusuk gigi sebagai pengaduk dan ada jarum untuk menusuk tangan
supaya keluar darahnya. Dan di sini ada ballpoint. Kemudian langkah pertama, kita siapkan satu kertas uji golongan darah. Kemudian kita tulis sesuai identitas golongan darah tersebut pengujinya. Misal ini saya tulis nama saya sendiri ya. Dan umur, tanggal pengambilan darah ini tanggal 6 Juli 2021. Kemudian kita ambil jarum di sini dan kita tusuk jari kita sampai keluar darah. Setelah itu kita tempelkan ke dalam kertas penguji darah. Nah, setelah sudah ditempelkan ke kertas penguji darah, kita akan masukkan zat anti A ke dalam sini. Kemudian zat anti B. Dan anti AB. Dan yang terakhir ada anti D atau RH. Nah, kita akan aduk kertas ini menggunakan tusuk gigi. Pada pengadukan dibolak-balik ya, setiap zat anti di sini. Kemudian kalau sudah, kita ambil tusuk gigi baru untuk mengaduk di anti B. Kemudian yang terakhir kita balik, kita aduk ke yang anti RH. Nah, berhubung tadi merupakan simulasi, di sini saya sudah menyiapkan contoh sampel golongan darah. Di sini terdapat sampel darah dan pada golongan darah A yang terjadi di serum anti A tadi terdapat aglutinasi, sedangkan di B itu tidak ada, dan serum AB itu terdapat aglutinasi, yaitu penggumpalan, sehingga dinyatakan golongan darah A. Nah, kemudian golongan darah B. Golongan darah B hanya terdapat aglutinasi di serum anti B dan serum anti AB, sedangkan bisa disebut golongan darah B. Dan golongan darah AB, pada zat anti A terdapat aglutinasi dan zat anti B itu juga terdapat aglutinasi, dan anti AB juga terdapat aglutinasi atau penggumpalan. Maka dari itu disimpulkan yang terjadi penggumpalan di AB itu seseorang memiliki golongan darah AB. Terakhir, golongan darah O ini pada serum anti A, serum anti B, serum anti AB tidak terjadinya aglutinasi karena golongan darah O tidak memiliki antigen A dan antigen B di dalam eritrositnya. Ini bisa disimpulkan di sini yaitu orang yang memiliki golongan darah AB, AB dan O. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai golongan darah kita atau menentukan golongan darah yang terdapat di dalam tubuh kita. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai ada tidaknya sih tumbuh rambut di dalam segmen digitalis kedua jari pada tangan manusia. Nah, kita simak penjelasan berikut. Nah, kita memasuki tujuan yang terakhir pada praktikum genetika ini, pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda, yaitu kita mengetahui ada tidaknya tumbuh rambut di dalam segmen digitalis kedua pada jari manusia. Di sini terdapat panduan yaitu H1 sampai H5. Sebelum kita menganalisis ini, sebaiknya saya akan praktekkan dan mengetahui ada tidaknya ke dalam jari tangan kita masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan praktekan yaitu pada jari tangan saya. Nah,
pada ini diamati kecuali jari ibu jari ya, karena terdapat 2 saja di sini, sedangkan jari lainnya itu terdapat 3. Nah, di sini saya akan mulai ke jari telunjuk kiri. Jari telunjuk kiri sepertinya tidak ada tumbuhnya rambut. Kemudian jari tengah sepertinya juga tidak ada tumbuhnya rambut, dan jari manis juga tidak ada tumbuhnya rambut. Jari kelingking juga tidak ada, sini tidak ada ya teman-teman. Nah, karena tangan kiri sudah, sebaiknya kita lanjutkan ke tangan kanan saya. Pada jari telunjuk tangan kanan juga tidak ada tumbuhnya rambut. Kemudian jari tengah tidak ada tumbuhnya rambut, dan jari manis juga tidak ada tumbuhnya rambut. Dan yang terakhir, jari kelingking juga tidak ada tumbuhnya rambut. Nah, setelah sudah dipraktekkan, yaitu menggunakan jari tangan saya tadi, di sini sudah tertera analisisnya. Masuk ke bagian analisis yang mana H1 sampai H5 ini. Kita bahas ke H1 terlebih dahulu. H1 itu rambut terdapat pada semua ibu jari kecuali ibu jari ya tadi, karena tidak dipakai ya. Karena saya tadi sudah saya praktekkan dan tidak ada rambut sama sekali di seluruh jari tangan saya, berarti saya tidak termasuk H1. Kemudian H2 yaitu rambut pada jari kelingking, berarti jari kelingking sini ya, jari kelingking yang sini itu. Kemudian ada jari manis dan jari tengah. Bila ketiga jari ini terdapat rambut, maka analisisnya masuk ke H2, berarti sifatnya itu masuk ke dalam H2. Nah, berhubung tadi saya nggak ada sama sekali, berarti nggak termasuk H2 ya teman-teman. Kemudian H3 yaitu rambut terdapat di jari manis dan jari tengah saja, di jari manis sama di jari tengah sini. Dan karena tadi saya juga nggak ada rambut di bagian jari manis atau jari tengah, maka tidak termasuk H3. Nah, kemudian ada H4. H4 itu rambut hanya terdapat di jari manis saja, berarti hanya di jari manis ini ya. Kemudian yang terakhir ada H5. Tidak tumbuh rambut pada semua jari. Nah, tadi saya udah praktekkan ke dalam jari tangan saya, yaitu tidak ada tumbuhnya rambut sama sekali di semua jari. Berarti saya masuk ke kategori H5. Nah, begitu ya teman-teman. Penjelasan berikut tadi bisa kita praktekkan dan mengetahui ada tidaknya tumbuh rambut di segmen digitalis kedua pada jari tangan kita, dan kita terapkan di analisis ini. Kita masuk ke kategori yang mana. Nah, gimana nih tentang penjelasan praktikum yang baru saja saya sampaikan? Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa di like, subscribe, and komen video ini ya. Dan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan sama praktikum yang berlangsung, baik tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Saya Siti Malanima, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.